dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu, Yesus. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu, Yesus. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Karena Kau yang berjanji adalah setia, Engkau yang lebih tahu. Salam sejahtera Bapak dan Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini dimanapun kita berada, dalam rumah kita masing-masing, kita mau percaya Tuhan Yesus boleh hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mau melawat kehidupan kita pada pagi hari ini. Saat ini kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang masih Kau berikan pada kami Tuhan untuk beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Saat ini Tuhan, Kau mau menolong kami Tuhan. Kau mau menjamah segala kehidupan kami Tuhan. Kau mau menjawab segala kebutuhan kami. Kau mau menjawab segala doa-doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kami boleh mulai ibadah ini Tuhan, bersama Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Banyak yang telah Kau buat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang telah Kau buat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, harapan baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat pagi jemaat di rumah masing-masing. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini dapat ditangkap. Kasih sayang Tuhan yang tak bertepi, kasih sayang Tuhan yang sangat besar dilimpahkan atas kita sekalian. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan ini dibagikan. Ya Tuhan, hamba-Mu dalam kesederhanaan, oh Tuhan, dalam keterbatasan ini rindu untuk menyampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam pikiran dan hati perasaan hamba-Mu ini. Tuhan, biar kiranya itu boleh disambut dengan hati yang penuh kerinduan oleh jemaat Tuhan di manapun juga berada. Ya Tuhan, biarlah pemberitaan firman ini mencapai sasarannya di kedalaman hati semua kami yang mendengar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya. Dalam nama di atas segala nama,
Kristus Yesus Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Amin. Adapun renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ada dua bagian penting. Yang pertama, mengapa kamu takut? Itu satu pertanyaan. Dalam Injil Matius 8 ayat 26, kita bisa baca itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26, bunyinya demikian. Injil Matius 8 ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Mengapa kamu takut? Tertulis dalam Injil Matius 8 ayat 26. Kisah atau peristiwa yang ditulis dalam Injil Matius dan Injil Markus ini bukanlah dongeng, tetapi benar-benar terjadi. Mengapa kamu takut? Dalam Injil Matius 8 ayat 26, mengapa kamu begitu takut? Kita baca itu dari Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-40. Injil Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-40 bunyinya demikian. Lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu begitu takut?" Kisah peristiwa yang ditulis dalam Injil Matius dan Injil Markus ini bukanlah dongeng, tapi benar-benar terjadi. Apa yang ditulis dalam Injil Matius berbeda dengan apa yang ditulis dalam Injil Markus. Ini adalah peristiwa yang sama, bukan peristiwa yang berbeda. Apa yang Tuhan wahyukan kepada Matius, apa yang Tuhan wahyukan kepada Markus memang berbeda, walaupun peristiwanya sama. Hal ini membuktikan antara Matius dan Markus tidak membuat kesepakatan terlebih dahulu. Bahasa sederhananya, lu mau gua tulis gimana? Gua mau tulis begini. Alkitab itu orisinil, apa adanya. Mengapa kamu takut? Kata Matius 8 ayat 26. Mengapa kamu begitu takut? Tertulis dalam Markus 4 ayat 40, sudah saya bacakan tadi. Kata mengapa pasti ada sebabnya. Tuhan tanya pada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa kamu ribut dan menangis? Ibu, mengapa engkau menangis? Mengapa hatimu dikuasai iblis? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Tertulis dalam Matius 8 ayat 26. Alkitab tidak berkata, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang berani?" Mengapa mengenai uang tidak kurang, mengenai ilmu juga tidak kurang, mengenai disiplin tidak kurang, hanya percaya yang kurang. Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Mengapa kamu begitu takut? Kamu yang tidak percaya. Beda antara kurang percaya dan tidak percaya. Yesus tidur di buritan sementara mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita, mengapa Yesus tidur di buritan? Seandainya murid-murid peduli terhadap Yesus, Yesus tidak tidur.
Bukankah ini suatu kesempatan yang berharga? Sementara Yesus ada di perahu itu, murid-murid bertanya pada Yesus banyak hal-hal yang mereka belum mengerti tentang firman. Murid-murid tidak peduli terhadap Yesus. Murid-murid membuang kesempatan yang berharga lewat begitu saja. Sungguh mereka begitu bodoh. Nanti kita lihat murid-murid yang tidak peduli pada Yesus, dibiarkannya Yesus tidur, mereka yang menuduh Yesus, apakah engkau tidak peduli kita binasa? Ya, tertulis dalam Injil Markus 4 ayat 38, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Siapa yang sebenarnya tidak peduli? Yesus kah atau murid-muridkah? Yesus bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Yesus punya hak sebagai guru menghardik murid-muridnya, tetapi Yesus tidak lakukan itu. Benarkah Yesus tidak peduli kalau murid-muridnya binasa? Bukankah ucapan murid-murid itu menuduh Yesus? Bukankah ucapan murid-murid itu menghakimi Yesus? Bukankah ucapan murid-murid itu menyalahkan Yesus? Bukankah ucapan murid-murid itu menyudutkan Yesus? Yesus panjang sabar menghadapi murid-muridnya yang keterlaluan itu. Bukankah acap kali kita juga, saya, Anda bersikap seperti murid-murid itu? Tatkala murid-murid berkata, Guru, engkau tidak peduli kita binasa, murid-murid tidak mengerti apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Murid-murid berkata, Guru, engkau tidak peduli kita binasa. Ya, sementara Injil Yohanes 3 ayat 16, Tuhan tidak menghendaki setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus ada di perahu itu. Asalkan Yesus ada, pasti ada pertolongan. Asalkan Yesus ada mujizat. Asalkan Yesus ada keajaiban. Asalkan Yesus ada perubahan. Danau itu menjadi teduh sekali, itu perubahan. Kalau rasa takut tidak mampu kita atasi, itu akan berkembang menjadi begitu takut. Kalau kurang percaya tidak mampu kita atasi, itu akan berkembang menjadi tidak percaya. Yesus tidur di buritan sementara taufan yang sangat dahsyat. Itu adalah satu model dari suatu ketenangan yang sesungguhnya. Yesus ada di perahu itu, suatu jaminan pasti bahwa perahu itu pasti selamat tiba di seberang. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Dalam kesederhanaan hamba-Mu, dalam kekurangan dan kelemahan hamba-Mu, dalam keadaan hamba-Mu yang belum sempurna, tidak sempurna ini, kami percaya tidak ada pemberitaan firman Tuhan yang kembali dengan kosong. Hamba kembalikan pemberitaan firman ini kepada Tuhan yang empunya firman. Tuhanlah yang akan membuat firman itu tertanam dalam hati jemaat Tuhan di mana saja, pemirsa sekalian dimanapun saja. Hamba hanya menabur, mendapat kemurahan,
Oh Tuhan, mendapat kehormatan dari Tuhan, kepercayaan untuk menabur. Tapi yang membuat firman itu tumbuh, tertanam dalam hati mereka yang mendengarnya, itu cuma Tuhan. Itu sebabnya kami kembalikan firman ini kepada Tuhan yang empunya firman. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa sekarang untuk jemaat Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan jamah, mereka yang kekurangan Tuhan tolong, yang usahanya Tuhan mengalami kendala apapun, Tuhan buat keajaiban, Tuhan buat pertolongan yang luar biasa. Tuhan mampu melakukan apapun yang manusia tidak mampu lakukan. Hamba berdoa buat anak-anak jemaat yang masih berada di luar pulau, di luar negeri. Oh Tuhan, Engkau mau tolong mereka. Jemaat secara keseluruhan dari yang muda sampai yang tua, Tuhan tolong. Sembuhkan, hiburkan. Ya Tuhan, Engkau Tuhan yang peduli atas kami. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Sekarang izinkan hamba-Mu ya Tuhan untuk angkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan, untuk mohonkan doa berkat bagi jemaat Tuhan. Izinkan hamba-Mu mengangkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan pula hamba-Mu mengucapkan kata-kata berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya bersama saya semua katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.